Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Meta Dianingtyas NIM A24012011143, Ahmad Faiz Hilmi NIM A24012011148, Nur Hasanah NIM A24012011141, Febriananda Seisi NIM A24012011136, dan Zahra Syarifah Ardianti NIM A24012011147 yang akan mempresentasikan pengayaan bab 11 tentang permintaan dan penawaran agregat. Resesi adalah salah satu bentuk fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Fluktuasi dalam jangka pendek disebut dengan siklus bisnis yang sifatnya tidak beraturan dan tidak dapat diprediksi. Ketidakberaturan ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara umum, pendapatan real menurun dan pengangguran meningkat. Sederhananya, resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang berarti bahwa masyarakat telah berhenti membeli produk untuk sementara waktu yang dapat menyebabkan jatuhnya GDP setelah periode ekspansi ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi kenaikan harga produk. Munculnya resesi ekonomi biasanya ditandai dengan sejumlah hal. Misalnya pada kuartil 3 2020 akan terjadi PHK yang berlanjut dan semakin merata di hampir semua sektor pekerjaan dikarenakan pandemi COVID-19. Tak hanya itu, daya beli masyarakat juga akan menurun karena kehilangan pendapatan. Hal itu berpengaruh pada naiknya tingkat kemiskinan sehingga angka kriminalitas pun meningkat. Resesi ekonomi sendiri terjadi ketika pendapatan real menurun dan pengangguran meningkat. Bila berlanjut, akibatnya Indonesia akan mengalami satu fase yang disebut depresi ekonomi. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB negatif. Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran. Yang ketiga, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan. Yang keempat, output ekonomi negara secara keseluruhan menurun. Yang kelima, ukuran pendapatan menurun. Lalu bagaimana solusinya? Salah satu solusi yang dapat diambil yaitu mengandalkan belanja pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan bahwa salah satu cara yang bisa diambil adalah memperluas bantuan tunai langsung atau BLT dan memberikan uang tunai kepada pekerja informal bukan sekedar yang formal dan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Serapan anggaran stimulus juga tidak boleh lambat, perlu ditingkatkan mendekati 100% dengan relokasi dan remodeling pos yang serapannya macet seperti subsidi bunga UMKM dan PPh 21 DTP. Sayangnya, semua pembicaraan mengenai resesi ini sangat sulit dicerna oleh orang awam. Oleh sebab itu, ada pula tindakan-tindakan kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna mengurangi dampak resesi seperti yang tertera pada uraian berikut ini. Yang pertama, memiliki tabungan. Adanya tabungan sangat membantu kita menghadapi kenaikan harga dan tagihan yang menumpuk. Membuat rancangan prioritas diperlukan guna menuntun kita agar tetap berhemat dan tidak mudah tergiur dengan barang yang dapat ditunda. Yang kedua, membayar asuransi. Asuransi menjadi jaring pengaman untuk mencukupi kebutuhan tiba-tiba, khususnya pertolongan medis. Yang berikutnya, memantau pengeluaran. Mengurangi frekuensi belanja ke mal bisa berdampak signifikan terhadap pengeluaran kita. Yang dimaksud adalah dengan lebih pilih-pilih terhadap jasa hiburan dan barang pakai jangka panjang. Juga pastikan makanan pokok tetap tersedia dan mengurangi pembelian makanan cepat saji. Yang terakhir, menggunakan jasa penasihat keuangan. Penasihat keuangan dapat membantu kita melihat dan memahami situasi keuangan saat ini. Di sini kita bisa meninjau kembali rancangan anggaran kita dan menyiapkan strategi pengeluaran selanjutnya. Simpulan, saat ini dunia sedang mengalami resesi akibat wabah COVID-19. Bisnis, perusahaan, dan individu menjadi bangkrut. Tingkat pengangguran naik, gaji turun, dan banyak orang harus mengatur ulang pengeluaran mereka. Apabila tidak diperbaiki, maka resesi akan berlanjut lama dan yang paling ditakutkan adalah memicu terjadinya depresi. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan mulai menciptakan perubahan baik di masyarakat. Tapi jangan salah, pemerintah juga wajib dikritik apabila kebijakannya selama ini tidak efektif dan malah membuat utang negara menggunung.